Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Kali ini saya akan membahas tentang Al-Mahdi saat ini ya. Meningkatkan energinya untuk menyeimbangkan keadaan alam saat ini. Kalau menurut saya seperti itu ya, hingga keseimbangan alam, baik alam langit maupun alam bumi, agar terjadi keseimbangan dan tidak terjadi bencana yang besar semacam itu, sehingga apabila nanti ada keseimbangan keduanya antara langit bumi, tentu tidak terjadi banyak bencana ya semacam itu. Ini yang saya lihat seperti itu ya. Bahwa saat ini Al-Mahdi meningkatkan frekuensi intensitas energinya untuk mengatasi masalah seperti ini. Ini yang saya lihat seperti itu. Karena apa? Karena pada dasarnya, walaupun sampai tidak mengenal Al-Mahdi itu ya, atau Sadra Piningit itu, dia selalu bekerja walaupun tanpa pujian, tanpa katakanlah tanpa diketahui oleh sampean semacam itu. Sering saya katakan, jika Al-Mahdi ini munculnya secara diam-diam ya mudah-mudahan saja ini di tahun 2021 ini benar-benar muncul seperti yang saya harapkan semacam itu. Tapi percayalah, walaupun Al-Mahdi tidak dikenal oleh sampean-sampean dan tidak terkenal oleh siapapun misalkan ya, seperti itu, saya sangat meyakini jika Al-Mahdi akan berbuat sesuatu, segala hal untuk kemaslahatan umat manusia, umat langit misalkan, dan umat alam yang lainnya semacam itu. Karena apa? Karena ini sudah sebagai perintah Allah, diturunkannya Al-Mahdi sebagai khalifah dunia ini ya, khalifah dunia. Maka kemaslahatanlah yang akan diperjuangkan oleh Al-Mahdi sebagai bentuk tanggung jawab dari Allah untuk menjalankan amanah keadilan di muka bumi ini semacam itu ya. Mudah-mudahan dengan ditingkatkannya energi frekuensi ya, Al-Mahdi ini nantinya akan benar-benar bisa menggugah, misalkan ya semacam menggugah kahyangan Suralaya semacam itu. Hingga akan terjadi keseimbangan, biar kezaliman, kemunafikan di dunia ini benar-benar tidak dimunculkan ya, semacam itu. Karena apa? Karena sifat kemunafikan dan sifat-sifat pengecut yang lain ini biasa untuk siapapun sebenarnya makhluk itu ya seperti itu. Karena ketakutan akhirnya muncul sifat-sifat kemunafikan semacam itu, atau memang ya dalam dirinya itu mengalir sifat-sifat kemunafikan semacam itu, tidak bertanggung jawab ya, kalau bicara tidak bisa dipercaya semacam itu, sehingga sangat layak
orang-orang munafik ini seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Semacam itu. Karena sifat-sifat kemunafikan di dekade akhir-akhir, ya katakanlah ya beberapa tahun sebelum ini lebih dominan ya, semacam itu ya, sehingga terjadi penjajahan, imperialisme ya, semacam itu dan lain-lain. Maka jika kemunafikan ini lebih dominan akan sifat-sifat yang keadilannya, tentu kemunafikan ini akan membawa kerusakan di atas muka bumi ini, atau di atas dunia manapun semacam itu, akan membawa kerusakan. Oleh karena itu penyimbangan antara kezaliman atau yang disebabkan oleh kemunafikan inilah yang saya rasa saat ini yang dilakukan oleh Al-Mahdi, meningkatkan frekuensi energinya. Kalau yang saya lihat ya semacam itu, agar ini energi Al-Mahdi ini bisa menyentuh tataran aras semacam itu, sehingga di tingkat entitas yang lain ini juga merasakan energi Al-Mahdi ini, sehingga katakanlah seperti yang dalam pewayangan, bagaimana bagaimana Ki Semorobumi atau Semar Badrono itu membangun kayangan ya, dan membuat porak-poranda kayangan Suralaya, akhirnya akan cepat-cepat mendapat perhatian ya, semacam itu. Ini yang saya rasa peningkatan energi Al-Mahdi ini ditujukan untuk kemaslahatan, saya rasa semacam itu. Dan saya rasa kemunafikan seseorang yang hanya dilakukan oleh orang kecil tentu akan berpengaruh terhadap hanya orang-orang sebagian kecil semacam itu. Lain halnya dengan kemunafikan orang yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi pemimpin, ini akan mengakibatkan banyak korban kezaliman semacam itu ya, atau banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat kemunafikan bagi seorang pemimpin macam itu. Oleh karena itu peningkatan energi oleh Al-Mahdi saya rasa bertujuan untuk mempercepat katakanlah ya, mempercepat, kalau ini saya katakan ini biar cepat diperhatikan semacam itu ya, biar cepat terlaksana apa yang diinginkan oleh Al-Mahdi. Saya sangat yakin seperti itu ya. Oleh karena itu kejadian-kejadian alam, bencana alam, banjir, tanah longsor, fenomena sinkhole semacam itu, kemudian fenomena terbukanya pintu langit semacam itu ya, fenomena suara-suara semacam itu, ini menunjukkan inilah sebagai akibat dari ditingkatkannya, kalau menurut saya semacam itu ya, ditingkatkannya energi oleh Al-Mahdi ini ya, memang akan berdampak kebaikan dan keburukan semacam itu ya. Oleh karena itu, apalagi di Jawa Timur khususnya ini BPBD dan BMKG sudah mengumumkan ada potensi untuk gempa skala 8,7 skala Richter dan potensi tsunami yang
antara 26 sampai 29 meter ketinggian gelombangnya semacam itu. Sehingga saya sangat meyakini ini apakah termasuk bagian dari peningkatan energi Al-Mahdi itu ya. Sebab saya meyakini jika Al-Mahdi ini bertempat di Jawa ya semacam itu, mungkin potensi peningkatan energi sehingga berpotensi semacam itu, saya meyakini akibat dari energi Al-Mahdi yang ditingkatkan levelnya ya. Kalau sebisa mungkin untuk mempercepat tercapainya permintaan mungkin ya, tercapainya keinginan Al-Mahdi untuk mensegerakan keadilan dan kemakmuran di muka bumi ini harus dengan cara seperti itu, agar keseimbangan benar-benar terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh Al-Mahdi itu sendiri dan harapan sampean semacam itu ya. Yakinlah jika sebenarnya kejadian-kejadian alam ini tidak hanya terjadi kebetulan saja atau random macam itu, tapi ini benar-benar ada skenario tangan-tangan yang luar biasa hebatnya semacam itu ya. Bahkan sampean tidak merasa jika kadang-kadang kejadian alam yang terjadi ini ya, walaupun ini pada dasarnya memang ada dalam lauh mahfuz, tapi dalam lauhil mahfuz ini juga ditulis ini akibat dari ulah dari entitas gaib ini juga bisa semacam itu. Bahkan sudah sering dikatakan dalam hadis itu mengatakan jika nanti Ad-Dajjal bisa keluar ya, saatnya keluar, ini membawa visi yang seolah-olah dia itu mengatakan Allah itu ya Ad-Dajjal itu macam itu, bisa membuat surga, dia bisa membuat neraka semacam itu ya. Mungkin saat ini kekuasaan ini dipegang oleh anak buah Dajjal, bisa saja semacam itu. Karena apa? Karena banyak pejabat atau pemimpin yang notabene berbuat zalim justru semakin kaya semacam itu. Kemudian orang yang ahli spiritualis yang benar-benar berusaha berjalan menempati jalannya Allah macam itu, justru kehidupannya itu Senin Kemis semacam itu ya. Banyak sekali semacam itu, sehingga seolah-olah dunia ini tidak adil semacam itu. Oleh karena itu kalau saya sangat meyakini ya, jika peningkatan energi Al-Mahdi ini dimaksudkan untuk ya ini agar sifat kemunafikan yang mengakibatkan kerusakan, kezaliman di atas muka bumi ini segera terhapuskan ya semacam itu, dan kemakmuran secepatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia semuanya semacam itu ya. Tapi jangan lupa pula seperti yang saya katakan bahwa sebenarnya sampean haruslah berpikir untuk bersyukur. Karena apa? Sebanyak apapun harta benda yang diberikan oleh Allah, sebanyak apapun nikmat Allah yang telah diberikan terhadap sampean tidak akan merasa bahwa itu nikmat dari Allah atau bahwa itu nikmat yang telah diberikan terhadap sampean, karena sampean selalu memandang, selalu mendongak ke atas. Sampean tidak akan terpuaskan. Bahkan seandainya bumi ini dijadikan emas dan diberikan oleh sampean tidak akan merasa puas atasnya. Macam itu, ini semacam peribahasa semacam itu toh.
Oleh karena itu, yakinlah peningkatan energi, kalau yang saya lihat ya semacam itu oleh Al-Mahdi ini, ya tentu dimaksudkan untuk mempercepat terjadinya ini semacam itu keadilan dan kemakmuran di atas muka bumi ini ya, semacam itu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.